Hai Bun, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau masak singkong ya Bun. Alhamdulillah aku dikasih singkong sama temen ya, katanya oleh-oleh. Walaupun cuma satu, tapi singkongnya gede banget. Aku juga bingung ya Bun, ini kira-kira mau dibikin apa. Soalnya kalau singkong udah dibelah seperti ini, biasanya nggak tahan lama, itu cepat busuk. Jadi rencananya aku mau bikin makanan, bermacam-macam makanan yang terbuat dari singkong. Kira-kira makanan apa aja? Jangan di skip-skip ya Bunda, nonton terus sampai akhir. Sebelum diolah, ini singkongnya aku cuci terlebih dahulu sampai bersih. Eits, ini bukan olahan singkong ya Bun, tapi aku mau goreng sosis karena Dede Prana itu sudah lapar. Alhamdulillah sekarang itu Dede Prana makannya lahap banget, nggak kayak dulu ya Bun waktu masih nenen. Aku masak yang simpel aja, goreng sosis. Jangan lupa tambahin nasi supaya kenyang, supaya wareg, dan supaya cepat gede. Walaupun lagi ngonten, tapi urusan anak tetap nomor satu ya Bun. Setelah kelar ngurusin Dede Prana, ini lanjut aku mau iris-iris singkong. Olahan singkong yang pertama aku buat adalah singkong goreng. Kebetulan ini masih pagi, jadi singkongnya bisa untuk sarapan. Kalau mau lebih enak, singkong ini sebelum digoreng boleh direbus dulu pakai bumbu. Cuman kali ini aku enggak karena aku masih pengen yang keras-keras gitu supaya renyah. Karena kalau direbus terlebih dahulu biasanya teksturnya itu lebih empuk. Selanjutnya ini aku cuci bawang putih karena mau aku bumbuin pakai bawang putih supaya lebih harum. Bawang putihnya nggak aku kupas ya Bunda ya, karena kecil-kecil langsung saja aku cuci, kemudian aku haluskan bersama garam dan juga sedikit penyedap. Aku tambahkan juga ketumbar bubuk sedikit, kemudian aku haluskan sampai benar-benar halus dan aku campurkan ke dalam singkongnya. Untuk bumbu rebusannya juga biasanya aku pakai bumbu seperti ini, direbus sampai empuk. Nah setelah itu baru digoreng. Karena diulekannya masih banyak sisa bumbu, jadi aku korah-korah seperti ini ya Bun. Sayang juga karena bumbunya itu masih banyak. Kemudian aku panaskan minyak dan aku goreng sampai benar-benar mateng. Ini tuh rasanya enak banget Bun. Jadi ada rasa bawang putih sama ketumbarnya gitu. Olahan singkong memang sangat-sangat banyak banget macamnya. Setiap daerah pasti punya cara untuk mengolah singkong itu sendiri. Walaupun jenis makanannya sama, cara mengolahnya juga sama, tapi biasanya namanya itu berbeda-beda. Nah, di kompor sebelah itu aku lagi masak air karena aku juga mau bikin teh manis. Enak banget ya Bun makan singkong goreng, minumnya teh manis anget. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini tuh makanan kesukaan mama aku Bun. Dulu waktu belum nikah, stok singkong pasti selalu ada di rumah. Jam 5 subuh pasti aku sudah ke jalan raya untuk megat itu tukang singkong. Soalnya tukang singkong itu kan biasanya naik sepeda. Dari Tanea tempat mereka tinggal, mereka itu naik sepeda untuk menuju ke Kendari. Di tengah jalan biasanya aku stop mereka untuk beli singkong Rp3.000. Aku kan kalau beli singkong pakai bahasa Sunda ya Bun, supaya dikasih banyak. Dan iya, dikasih banyak soalnya mereka juga yang jualan singkong itu sama-sama orang Sunda. Jadi di Kendari itu kan orang Sunda adalah pendatang. Jadi kalau orang Sunda ketemu orang Sunda kayak yang dulur gitu loh Bun, kayak saudara gitu kan. Oke Bun, kita lanjut lagi untuk bikin olahan singkong yang selanjutnya. Karena aku lagi males marut, karena kebetulan banyak banget ya Bunda ini singkongnya, walaupun cuma satu biji tapi berkilo-kilo. Jadi aku memutuskan untuk di blender saja. Dan alhamdulillah ini sudah selesai, dapat setengah baskom dong. Ini cukup banyak ya Bunda. Karena wastafelku ini berantakan, jadi mau aku cuci dulu piring-piringnya supaya lebih bersih. Karena setelah ini aku itu mau peras singkong. Airnya mau aku buang terlebih dahulu dan aku pakai ampasnya saja. Soalnya tadi pas aku blender aku tambahkan air. Blenderku memang sudah jadul banget ya Bunda, tapi itu adalah pemberian mamahku. Tapi alhamdulillah walaupun barang jadul, kualitasnya oke banget lah. Bunda juga bisa bedain kan bagaimana kualitas barang elektronik zaman baheula sama kualitas yang zaman sekarang. Walaupun mereknya sama, tapi tetap ya kualitasnya itu lebih bagus yang zaman baheula. Setelah wastafelku bersih, ini lanjut aku mau peras singkongnya ya Bunda. Aku pakai puring untuk nasi. Puring ini kalau nanti sudah buluk Gonzales, pasti aku turunkan derajatnya menjadi spons cuci piring. Aku itu lebih suka spons cuci piring yang terbuat dari puring ya Bun. Karena selain awet, tahan lama, busanya juga bisa lebih banyak. Aku memang suka sama barang-barang yang model-model sekarang, tapi kebiasaan jadulku juga susah dihilangkan ya Bun. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang membuat diriku nyaman, itu susah banget dihilangkan.
Nah, ini singkongnya sudah selesai diperas, kemudian aku cuci dulu puringnya supaya nggak berantakan. Karena kalau nggak langsung dibersihkan, takutnya ketumpahan minyak atau apa nanti malah bau anyir. Mari kita mulai ke proses pembuatannya. Nah, ini pertama-tama aku campurkan dulu sama kelapa parut. Tujuannya supaya apa? Supaya olahan singkongnya itu lebih lembut ya bunda. Karena kalau nggak dicampur pakai kelapa, biasanya lebih kanyel-kanyel. Jadi kayak apa ya? Kayak cimol gitu loh bun. Mau bikin combro, mau bikin misro, mau bikin apapun itu, aku mah suka dicampur dulu pakai kelapa parut. Jadi supaya lebih gurih dan nggak terlalu kenyal-kenyal. Untuk olahan singkong yang kedua, ini aku mau bikin misro. Kalau kata aku mah ondol-ondol, tapi kalau kata orang Sunda mah misro ya bunda, alias amis di jero. Amis di jero itu kalau bahasa Sundanya artinya manis di dalam. Aku juga nggak begitu paham ya kenapa orang Sunda menamai ini sebagai misro. Emang ya bunda, orang Sunda mah lucu-lucu, seperti aku lucu, lugu dan curiting. Makanan seperti ini mungkin sudah nggak aneh di kalangan ibu-ibu jadul. Kalau ibu-ibu zaman now mungkin kurang tahu ya, karena kalau anak sekarang mah makanannya bukan yang seperti ini, tapi spaghetti, burger, kemudian apalagi ya pisang crispy. Ya pokoknya mah yang kebule-bulean. Ini aja pas aku bikin, kemudian aku kasih anakku, mereka nanya ini apa sih? Gumasep, gumelis, pada nggak tahu misro ya bunda kalau anak-anak zaman sekarang mah. Padahal zaman baheula ini adalah makanan paling enak di kalangan anak-anak. Nah, ini misronya udah mateng, kemudian kita angkut aja seperti ini dan kita sajikan di piring. Mau ditaburin gula halus atau sebelum digoreng dikasih tepung panir juga boleh ya bunda, bisa lebih cantik dan bisa lebih menarik. Gulanya lumer dong bun dan rasanya enak banget. Kalau mau diganti pakai coklat batangan juga bisa ya. Oke, selanjutnya aku mau bikin olahan singkong yang ketiga. Pertama-tama aku campurkan dulu pakai pewarna-warna hijau. Kalau nggak punya warna hijau, boleh diganti pakai warna apa aja. Pokoknya disesuaikan saja sama yang ada di rumah. Walaupun ini ngonten, tapi bahannya juga jangan terlalu ngadi-ngadi ya bunda, karena bisa membuat kantong kita jadi jebol. Karena aku mau bikin makanan yang manis, jadi ini aku tambahkan dulu 1 sendok gula pasir. Kemudian aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Ambil sedikit bagian adonan, kemudian diemple-emple dan masukkan pisang yang tadi sudah dipotong. Tutup lagi pakai sedikit adonan dan kemudian dipipihkan seperti ini ya bun. Kalau di Kendari ini tuh namanya sanggara bandang, tapi kalau di Pulau Jawa, khususnya orang Sunda ya, Jawa Barat, ini tuh namanya putri noong. Sebenarnya sama aja ya bunda, cara mengolahnya sama, rasanya juga sama, tapi nggak tahu deh namanya beda. Bentuknya juga beda, satu buah pisang kemudian ditutupi pakai adonan seperti mirip pisang ijo ya bun, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi, ini aku bikin olahan singkong yang kelima. Pertama-tama aku iris-iris gula merah, nggak terlalu halus juga nggak apa-apa ya bun. Malahan aku mah suka yang sedikit kasar, supaya nanti pas dimakan itu ada lumer-lumer di mulut gitu ya bun, dan rasanya enak banget. Gula merahnya disesuaikan saja dengan ukuran adonannya. Di sini aku pakai 4 butir gula merah. Kalau untuk dijual mah rugi ya bun karena terlalu manis, tapi karena ini untuk konsumsi sendiri dan aku suka yang manis, jadi aku pakaikan agak banyak gula merahnya. Pertama-tama kita lapisi dulu pakai plastik ya bun supaya nggak lengket. Tenang aja, ini plastiknya sudah aman. Karena aku nggak punya blasteran untuk mencetaknya, jadi aku emple-emple saja seperti ini. Kalau kata orang Sunda mah yang didandang ini namanya awug ya bun, awug sampe. Bisa juga dibungkus pakai daun pisang seperti ini dan otomatis namanya juga jadi berubah menjadi lemet alias papai sampe. Ya padahal mah sami mawon podo wae ya bunda kitu-kitu keneh, tapi nggak tahu deh namanya kok jadi berubah ya. Kalau di tempat bunda makanan-makanan seperti ini apa namanya? Komen ya. Jadi hari ini totalnya aku bikin 6 makanan dari olahan singkong yang pastinya rasanya enak dan simple ya bun. Setelah itu kemudian dikukus sampai matang. Ini sudah matang dan tinggal kita sajikan. Nah, ini yang dibungkus pakai daun pisang namanya itu lemet. Sedangkan awuk singkong ini cara penyajiannya itu tinggal diiris-iris sesuai selera kemudian ditaburi pakai kelapa parut. Kalau di tempat bunda makanan seperti ini apa namanya bun? Kalau aku mah namanya awug, buga-buga-bug. Rasanya sama lemet sama-sama aja ya bunda, cuman kalau lemet mah langsung dimakan, kalau awuk itu ditaburi dulu pakai kelapa parut. Tapi kelapanya dikukus dulu ya bunda, setelah itu dikasih gula pasir supaya manis.
Nah ini dia nih makanan yang sama-sama aja jenisnya tapi berbeda nama karena nama daerahnya juga beda. Kalau di tempat aku namanya putri noong, diiris-iris seperti ini. Kenapa disebut putri noong? Mungkin karena pisangnya itu ngintip-ngintip ya bunda, kelihatan dari luar. Cara makannya juga sama, tinggal ditambahi pakai kelapa parut. Dan untuk makanan selanjutnya ada sanggara bandang. Kalau sanggara bandang ini nggak dipotong-potong ya bunda, jadi makannya tetap seperti ini. Dan lagi-lagi cara makannya itu ditaburi pakai kelapa parut. Kelapa parut ini sudah dapat nyepan ya bun, jadi udah mateng. Kemudian ditambahkan gula pasir dan ditaburkan seperti ini. Ini tuh rasanya asli enak banget bunda. Makanan khas daerah tanpa kolesterol dan pastinya sehat. Ini dia putri noong, kemudian sanggara bandang, awuk dan lemet. Selamat mencoba, semoga menginspirasi dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.